Menurut lu apa sih yang bikin secepat dan semasif ini? Tidak direncanakan gitu ya, mengkritik pribadi, tapi kemudian itu hadir karena publik marah. Kalau publik marah, kita udah nggak bisa menahan untuk tidak masuk ke ranah pribadi. Kita tahu sendiri misalnya netizen Indonesia apapun bisa dicari kan, karena kita harus belajar juga dari misalnya undang-undang omnibus law yang disahkan tengah malam atau kapan tahu gitu ya. Walaupun Dasko kemarin bilang ya tetap waspada sih. Salam jumpa, salam Indonesia. Hidup rakyat gitu. Hidup rakyat. Yeay. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Firdika dan Lutfia. Nah, Fir, main apa kita? Anjay, kayak tempo. ada congklak sih. Enggak. Tapi ini, kita hari ini mau bahas tentang aksi kemarin nih, Fir, yang hari Rabu itu. Ya, hari kemarin. Kamis. Iya, Kamis. Tanggal 22 Agustus. Nah, lu pantau nggak sih, Fir, situasinya? Ikut Entah itu lah, lewat. bukan cuma pantau tapi ikut kemarin. Ini padahal mas, capek. Udah lama nggak demo. Kena pukul gak lu? Kena gas air mata, iya. Kan lu jarang nangis kan, dengan adanya gas air mata paling tidak lu bisa lebih ekspresif. Nangis gua. Menangisi tanah air. Enggak, nangisin Jokowi. Kenapa? Udah sih, udah mau lengser masih aja. Otaknya kayak mulu. Tapi memang kayak kurang puas aja. tapi lu percaya ya sama dengan yang lainnya kalau itu memang ada intervensi Iyalah. Raja Jawa. Gimana apa dari analisis ya media pun dan di masyarakat, bahkan masyarakat gitu ya, yang lapisan bawah yang selama ini dianggap buta dengan politik atau minim informasi terkait politik itu udah tahu Bahwa itu memang bahwa itu ya pasti adalah dalamnya. Jokowi. Iya, ini gue lihat orang ya, maksudnya interaksi dengan tetangga sekitar segala macam. Jadi ya masyarakat bawah pun tahu, wah orang dia gini aja sederhana logikanya. Abangnya aja dibolehin kok untuk jadi wapres gitu ya, dicariin Sebenarnya. itu, apalagi adik, masa adiknya enggak, sekalian lah, pasti orang tua nanggung gitu, cinta banget itu. Kalau orang tua biasa bukan presiden sih nggak masalah, ini masalah presiden, Bi. Tapi kayaknya kalau orang tua gue kan cukup berintegritas ya. Muji keluarga sendiri. Nggak akan berani tuh kayak Jokowi. Keluarga doang yang paling baik. Bergantung perspektif sih. Oke, kita back to the topic. Ya. Ngomongin aksi kemarin nih, Fir. Sambil minum ya. Iya, sambil minum. Sakit lu ya? Enggak, iya, capek. Ini ngomongin aksi kemarin. Ini menarik banget sih, Fir. Gua ngelihat eskalasinya sangat besar ya. Maksudnya ketimbang aksi-aksi sebelumnya yang pernah terjadi itu, bahkan dari tahun 2019 yang sebelumnya banyak aksi juga dari Omnibus Law di akhir periode Pak Jokowi di periode 1. Sekarang tuh kayaknya rame banget dan itu tuh eskalasinya begitu cepat, konsolidasinya tuh cepat banget gitu. Menurut lu apa sih yang bikin secepat dan semasif ini gitu dalam semalam tuh, Fir, itu? Iya, kalau pertama sih gua yang ngeliatnya ini pola sejarah sih. Jadi siklus 20-30 tahunan kan, kita udah 26 tahun ya dari sejak reformasi yang ngebahas 98 itu. Jadi iya bisa dibilang ini kan siklus 20 tahunan. Bahkan kalau lu baca berita gitu, bahkan gue juga kemarin sempat ngeliat yang orang tuanya tuh dulu aktivis 98, ini sekarang anaknya. Dan sempat ketemu, sempat ngobrol karena gue kenal ada beberapa gitu. Jadi ya ini apa ya, satu sisi bisa menggabungkan gitu ya, menyambungkan, kalau bukan menyambungkan generasi yang 98 yang itu orang tuanya dan kemudian anaknya yang hari ini sudah menjadi mahasiswa, kita bisa berdemo gitu, dibolehkan. Jadi ya jadi lebih ramai kan, orang tuanya juga masih peduli. Ini bukan eksponen 98 yang masuk pemerintahan itu ya, itu emang terjadi. beda. Ada juga ya yang eksponen 98 yang dulu memperjuangkan reformasi dan demokrasi, tapi hari ini jadi pencoleng, jadi Brutus ya. Kayak si itu Mas Budi. Budi apa? Ya gitu. Terus lanjut ya. Budi Mas Jatmiko maksudnya. Emang dia 98, dia kan 96. Dia kan yang dulu pentolonnya PRD kan, Ya, yang tahun 96 udahlah. ya. Sekarang udah berlalu. Terus itu satu. Jadi ya tadi lu bilang, jadi kayak pewarisan ingatan, semangat. Ya mungkin ada beberapa orang yang bilang, yang kemarin gue temuin ya,
Dia bilang, oh gue kayak dejavu ya. Dulu kayak gue gini, sekarang sama anak gue lagi. Gue gak kebayang dari sebelumnya nih, ini gara-gara Jokowi. Sama menyatukan bapak dan anak Yang dalam tadinya- satu demonstrasi. Kemarin gitu Jadi ada cerita-ceritanya. quality time bersama keluarganya Iya. aksi ya. Ya kebetulan karena memang bapak ibunya juga aktivis kan Aktivis, 98. Jadi ya diboleh ya, dia bilang sih satu sisi senang dan bangga gitu ya, karena anaknya bisa peduli dan kritis terhadap masa depan bangsa. Satu sisi dia juga khawatir, mereka gitu ya, mereka khawatir kalau demonstrasi nanti ya itu kan kayak kemarin pasti hampir pasti selalu rusuh, dan khawatirnya itu aja sih, lebih yang enggak. Yang kedua, gue ngelihatnya kenapa besar ini marah sih. Marah. Ada eskalasi kemarahan, bukan marah malah muak lebih tepatnya. Karena apa ya? Selama ini dikangkangin mulu kan. Rakyat lah ya. Karena kenapa? Dalam setiap pembuatan undang-undang, rakyat ini tidak pernah dilibatkan, hampir pasti tidak pernah dilibatkan kalau itu menyangkut kepentingannya dari pemerintah. Lama banget lagi. Misal 2019 itu RUU KUHP atau KPK ya, pokoknya 220 KPK, iya, Omnibus KPK. Law. Semuanya itu kalau kepentingannya dari pemerintah itu cepat dan tidak ada kan biasanya partisipasi publik dulu, terus kemudian naskah akademisnya apa segala macam. Ya dulu mungkin ada, atau bahkan kayak kemarin IKN ya, sebelumnya kan cepet kan. Cepet banget, nah iya. itu kalau kepentingan pemerintah, rakyat tuh nggak pernah dilibatkan. Jadi rakyat tidak pernah dianggap ada. Itu satu. Kemudian juga ya pemerintahan kali ini, terutama Jokowi di periode kedua, udah semonang-monang, udah semau-maunya. Jadi nggak takut lagi, nggak malu lagi gitu. Iya, jadi mulai tahun lalu kan soal MK kan ya, yang putusan 90 yang kemudian membolehkan anaknya Jokowi Gibran menjadi wapres. Itu satu. Yang kedua, rakyat udah mulai sadar nih, kok giliran putusan MK juga yang tidak menguntungkan pemerintahan, Jokowi justru malah di challenge. Rakyat jadi sadar lah ya, masyarakat gitu. Jadi ya udah seenak-enaknya aja. Belum lagi banyaknya PHK apa segala macam, ini udah jadi kemarahan publik jadi semakin terakumulasi sih. Ya jadi begini, mungkin gua ngelihatnya elit sama elit komunikasi itu menganggap bahwa segala hal di Indonesia ini bisa diatur sama mereka. Jadi kemudian dia melupakan rakyat. Nah, ini menurut gua pentingnya aksi gitu ya. Ya beruntung kemarin untuk sementara menang. Gua nggak bilang ini udah menang ya, tapi karena kita harus belajar juga dari misalnya undang-undang Omnibus Law yang disahkan tengah malam atau kapan tahu gitu ya. Walaupun Dasko kemarin bilang udah dibatalkan saat itu, hari itu gitu ya. Tapi kan kalimatnya bersayap nih, multi interpretasi kan, multi tafsir. Jadi ya tetap waspada sih, harus tetap. Jadi rakyat sudah muak dengan hal-hal yang seperti itu yang bisa diatur, terus memainkan diksi untuk mengelabui rakyat. Itu menurut gua udah akumulasi kekecewaan. Bahkan kemarin biasanya di demo 2019 2020 gitu ya, ya biasanya skupnya tuh Jabodetabek lah ya mahasiswanya. Ini kita ngomongin elemen mahasiswa gitu. Kemarin tuh Bandung ikut juga. Kayaknya di luar pulau juga banyak. Maksudnya aku Bandung sampai ke Jakarta kemarin, mahasiswa Unpad gitu, terus juga ada ITB sebagian. Yang Jogja juga ada yang kesini tau. Iya, jadi ya ini udah bentuk kemarahan aja gitu terhadap pemerintahan Jokowi yang udah semau-maunya. Bahkan kalau di sosmed gitu ya, kita publik jadi semakin marah gitu dengan hidup yang lagi susah. Kemudian banyak PHK, anak muda sulit mendapat kerja, sektor informal misalnya anak-anak Gen Z kan bukan yang kayak generasi selanjutnya sebelumnya gitu yang kerjanya 9 to 5 segala macam, mereka kan lebih riskan kan, karena kerjanya di mana aja atau bahkan tidak ada kontrak gitu ya. Sedangkan kalau di sosmed kita lihat salah satu pemicu kemarahannya adalah gaya hidup mewah anak presiden, ya terutama menantunya lah ya, Herina gitu yang bisa menampilkan sewa pesawat pribadi, jet pribadi, terus juga makan katanya mahal 400.000 roti doang. Itu kacau. Publik lebih lebih mudah gitu memahami daripada kayak ini kalau misalnya undang-undang pilkada diubah ini cuman ini itu akan susah menjelaskan. Tapi kalau ngeliat ketimpangan itu mereka langsung jelas kan, terlihat.
gitu ya, misalnya dia bisa hidup mewah-mewahan, sedangkan sebenarnya itu kan tidak direncanakan gitu ya, mengkritik pribadi gitu lah ya. Tapi kemudian itu hadir karena ya warga marah, publik marah. Kalau publik marah kita udah nggak bisa menahan untuk tidak masuk ke ranah pribadi. Kita tahu sendiri misalnya netizen Indonesia apapun bisa dicari kan. Iya benar. Lagi cuma gara-gara postingan kaca jendela pesawat. Terus ini orang langsung curiga ini kayaknya bukan pesawat komersil dicari kan, udah langsung harganya berapa, memang mantap kalau publik Indonesia lagi kepo dan marah gitu. Udah kayak detektif aja. Marah. Jadi walaupun di awal Jokowi dianggap dicintai rakyat, bahkan terakhir selalu tinggi lah ya surveinya itu approval ratingnya. Tapi nyatanya di bawah itu yang aksi banyak karena nggak puas. Iya. Karena sebagus apapun approval rating lo gitu sebagai pemimpin secara statistik gitu ya, tapi kalau sudah menyangkut tidak adil gitu buat masyarakat, sudah menyentuh rasa tidak adil masyarakat, berbuat tidak adil, kemudian curang, culas apa segala macam, ya pasti rakyat marah lah. Iya. Itu yang kalau soal approval rating itu, gue juga curiganya responden yang dipilih adalah responden yang sudah terbutakan oleh jasa Jokowi, misalnya lewat bansos, mungkin masyarakat tertentu yang sengaja dimiskinkan sehingga ketika dia ngedapat berkah jadi rasanya terberi gitu kan. Nah, kalau misalnya pembacaannya gini gimana, Fir? Kemarin memang aksi banyak, tapi ternyata yang justru sangat berpartisipasi itu didominasi oleh kelas menengah secara ekonomi. Apakah itu masih relevan gitu ngelihat kayak gitu? Ya di mana-mana ya dalam sejarah Indonesia atau bahkan sejarah dunia, biasanya kelas penggeraknya memang kelas menengah. Kenapa? Karena dia punya akses kan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, punya akses juga terhadap informasi dan bisa lebih cepat kan komunikasi satu sama lain. Kita satu malam kan tiba-tiba langsung jadi, bahkan kalau lu lihat di timeline gitu ada yang mau aksi hari Selasa kan, Rabu malam banyak gitu di Twitter, sampai ada yang orang jasa bikin guillotine ya, yang pancung kepala Marie Antoinette itu. Itu dalam waktu semalam banyak di chat ya kan, karena kan ya rakyat jadi cepat juga kan, dan mereka biasanya yang cepat itu ya anak-anak muda ini dan ya kelas menengah mau nggak mau lagi. Cuman bagaimana memang yang tadi kita bisa mengomunikasikannya kepada masyarakat bawah bahwa ini akan merugikan gitu ya kalian. Mungkin ya lu nggak menyadari gitu kalau lu dirampas haknya atau apa, tapi setidaknya lu bisa dapat yang lebih kalau seandainya hak-hak itu dipenuhi gitu, terutama hak politik lah ya. Ya, ini juga sama tadi pagi gue ngelihat berita tuh dari Drone Emprit kan, dia kan melakukan pemantauannya di media sosial, ternyata itu sentimennya positif lebih dari 80% untuk demonstrasi. Terkait demonstrasi kan biasanya kan kalau misalnya ada demonstrasi sebelum-sebelumnya itu kalau misalnya rame terus ricu segala macam itu selalu bisa di counter gitu, paling enggak secara persentase tuh kayak hampir sebagian lah gitu. Nah tapi kemarin itu ternyata 80% lebih, dan itu sebenarnya nunjukin kan bahwa sebenarnya kita semua resah kan. Iya, resah dan marah sih, karena dulu gitu misalnya di aksi 2019, 2020 itu kemudian juga banyak pasukan cybernya ya, buzzer politik yang kemudian mengcounternya. Nah kemarin banyak gitu akun-akun yang dia confess bahwa gua dideketin nih untuk untuk memberikan memecah dukungan atau memberi tweet negatif terhadap terhadap aksi yang kemarin, tapi kemudian kita tolak. Berapa harganya gitu, ada yang nanya lah, bisa lah buat beli rumah apa segala macam. Bisa buat pensiun, kemarin gue juga baca tuh. Jadi rakyat juga udah sadar, yang mungkin juga dulu yang mereka ya para influencer yang dulu misalnya berada mendukung pemerintah banyak gitu, sekarang juga mereka sedikit banyak ya pasti sudah berpaling bahwa ini nggak benar, ya mungkin ada satu misalnya Raffi Ahmad atau siapa gitu ya, yang tetap sama pemerintah gitu, jadi penjilat pemerintah. Katakan aja gitu, udah penjilat pemerintah, penjilat rezim.
Siapapun itu yang rezimnya lu penjilat gitu. Karena kalau misalnya nanti ada revolusi orang-orang kayak gitu yang kita harus salah satu minta tanggung jawabnya. Gitu. Iya. Itu ngeri juga sih. Maksudnya Raffi Ahmad banyak banget ya yang suka. Iya, ya, bodo itu sangat amat. signifikan sih, Banyak ya. tone deaf terhadap nggak peka terhadap masyarakat buat apa gitu. Iya lagi. Nah, terus ini Fir. Kemarin itu hari Kamis aksinya berlanjut sampai malam kan. Hari Jumat juga ada lagi. Hari ini ada beberapa terutama di KPU karena kan setelah Dasko dan beberapa orang DPR bilang tidak akan melanjutkan revisi dan MK menjadi putusan MK menjadi pedoman. Sekarang bolanya berpindah ke KPU. Tinggal bagaimana KPU membuat PKPU ya kan. Dan hari ini menurutku tadi pagi ngeliat juga udah banyak kan. Yang demo-demo lagi ya. Kemarin gue sempat ngobrol juga tuh sama Mas Ari nih soal sikapnya KPU kan. Sebenarnya KPU tuh tinggal ngikutin putusan MK aja gitu. Kemarin gue bilang kalau menurut gue itu KPU itu lebih rasional kalau memang dia ngikutin putusan MK. Karena kan di peraturannya itu kan disebutin soal syarat usia calonnya itu kan minimal 30 tahun ketika penetapan calon. Itu di putusan MK. Tapi kalau di putusan MA itu minimal 30 tahun ketika pelantikan calon terpilih kan. Nah, sebenarnya paling rasional kenapa putusan MK karena KPU itu nggak harus mengulangi tahapan kalau yang belum tahapan yang sebelumnya itu udah dilalui kan. Sebelumnya udah ada tahapan pendaftaran buat calon independen kan, udah ditutup tuh. Itu mengikuti syarat yang pertama yang minimal 30 tahun ketika penetapan calon gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia ngikutin yang putusan MA, itu otomatis semua tahapan pemilu di seluruh Indonesia diulang gitu. Itu pasti akan memakan energi yang banyak gitu secara finansial dan segala macam. Dan kalaupun nanti seandainya memang jadinya ngikutin putusan MA lagi gitu, menurut lu gimana Fir? Ada nggak sih kemungkinan nih DPR tuh nggak akan mikirin KPU gitu, ada nggak sih? Kalau masyarakat sih trust issue ya. Iya trust issue, gue juga sama pemerintah hari ini, sama politisi-politisi hari ini, karena Jokowi ini kan banyak ya instrumen dan akal bulusnya, akal liciknya. Jadi justru itu yang mesti dikawal kan. Makanya tagline kemarin itu kan kawal putusan MK, karena jangan sampai ini dicariin celahnya kemudian ditetapkan. Ini lagi-lagi menjadi rusak demokrasi kita, karena kan ini yang dilakukan sama Jokowi dan pakai MA dengan kemudian banyak koalisi besar banget. Itu kan kartelisasi politik kan. Dia untuk mengamankan kelompoknya aja dan kemudian menihilkan atau meniadakan oposisi atau partai yang berbeda. Otomatis kalau misalnya tidak ada perbedaan gagasan, visi misi segala macam, partai rakyat nggak tahu kan mana pilihan yang menurut mereka paling bagus. Yang kedua juga mereka tidak mau berkompetisi, dia takut kalah sebenarnya. Ya kan? Tapi kan bisa curang aja, dia tinggal politik. Iya, namanya juga justru itu kan. Kita akhirnya masuk ke dalam era kompetitif otoritarianism. Iya, seolah-olah kompetitif, tapi otoritarian. Kayak misalnya di Jakarta kan udah ada nih yang seolah-olah kompetitif tuh, nanti ada calon independen yang ini Pongrekun Tamaukun apalah pokoknya Nobitakun kan ya. Nobitakun Jepang ya. Iya itu kan jelas sebenarnya cacat gitu kan. Ada banyak pelanggaran, misalnya pencatutan nomor induk kependudukan segala macam, itu juga nggak diproses. Itu masuk kejahatan nggak sih? Iyalah, nggak dipidana ya? Harusnya dipidana malah, tapi kan nggak jelas. Iya, kata polisi urusan Bawaslu. Terus kan masalahnya saling lempar, emang bodoh semua emang. Kayaknya lagi-lagi nih menurut gua ya, dan masyarakat itu misalnya secara umum ini adalah orderan dari penguasa, seolah-olah nih ada calon lain kok, kita nggak ngelawan kota kosong. Tapi ya itu juga boneka dari buatan mereka sendiri. Menarik. Tapi kalau kayak gitu justru gue jadi khawatir nih ke depannya bakal kayak gimana gitu Fir di Indonesia sendiri. Sama tadi gue pengen ngungkit omongan lu sebelum tapping ini mulai. Tadi lu bilang ketika di lapangan lu sempat ketemu orang yang mendukung paslon yang
dicurigai Ya, berbuat 02 curang, ternyata mereka ikut aksi di sana. dulu. Terus gimana Fir itu Fir? Iya, ada juga karena di sana menurut gua ya terutama itu anak-anak muda kan, mahasiswa gitu. Ya gua ngobrol sih mereka merasa mereka merasa menyesal gitu ya, nggak banyak mungkin ya, karena gua kan cuma ketemu 1-2 orang akhirnya diajak ngobrol gitu, nggak survei lapangan gitu berapa banyak yang menyesal. Itu kerjaan lembaga survei, itu pun kalau dibidanain kan karena melakukan survei kan mahal. Ya dia bilang ya dulu gua ini kok milih 02, tapi gua merasa, kata dia ya, anak muda ini kayak ya kayaknya ada yang salah deh. Salah satunya ini nih ya tadi, kalau giliran putusan MK menguntungkan mereka jalan, sedangkan putusan MK yang dirasa merugikan mereka malah challenge, malah standar ganda. Iya, jadi mereka wah ini mesti nggak benar. Terus ya gue nggak mau ini bakal terjadi lagi gitu ya, kayak ya di ke depan gitu, kayak standar ganda pemerintah untuk menguntungkan dirinya aja atau kepentingannya. Jadi mereka coba untuk melawan itu, atau untuk tidak memilih lagi calon-calon yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, yang didukung oleh pemerintah. Mereka akan kayak gitu. Tapi lebih dari 01, 02, 03 sih menurut gua, itu emang udah jadi keresahan rakyat bersama aja yang ngelihat kecurangan, ketidakadilan segala macemnya. Ya eskalasi aja. Kalau misalnya ini berat ya, misalnya kalau harus jadi 98 gitu ya, menggulingkan rezim, menurut gua berat. Kenapa? Karena prakondisi sebelum ada untuk reformasi atau revolusi itu kan harus tercapai. Misalnya di Indonesia ada demonstrasi di kota-kota besar diikuti 100.000 orang dalam 7 atau 8 hari berturut-turut. Terus ada namanya, ada krisis ekonomi. Ya ada, cuman sekarang kan masih belum terasa aja gitu ya di masyarakat bawah. Terus di internal Polri atau TNI-nya ada perpecahan. Nah itu kan faktor-faktor yang kemudian bisa mendorong reformasi atau revolusi. Tapi paling nggak maksud gue, jangan sampai ke situ pun, ya tadi yang gue bilang, bahwa masyarakat ini ada sebagai minimal jadi pressure group. Iya, jadi gue ada gitu, eksis gitu masyarakat, dan kemudian kita melakukan demonstrasi, aksi, bahwa kami jangan ditiadakan gitu lah ya, nggak dianggap, dan kami bisa untuk menekan kalian. Ya terutama untuk yang tidak berpihak, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kalau tadi lu sebutin prakondisinya, kayaknya emang semuanya udah hampir ada semua, tinggal ditebelin aja. Nah, coba aku mau tanya. Ini ini kan untuk saat ini nih Fir, gue boleh nggak pindah ke kalau kemungkinan ke presiden selanjutnya? Kan sebenarnya udah ada berbagai rancangan produk hukum gitu, dari RUU TNI, Polri, terus Dewan Pertimbangan Presiden, terus kementerian segala macam, yang pada akhirnya memang semata-mata buat menguntungkan penguasa aja gitu. Nah, kedepannya itu pasti kayaknya bakal seperti yang lu bilang tadi deh. Iya, itu adalah tren yang tren dari kompetitif authoritarianism. Terus nanti pada akhirnya ini bakal seperti yang terjadi di 98 atau mungkin lebih hebat nggak sih kalau kayak gitu? Kalau itu masih ini kalau kata Gus Dur, biar sejarah yang akan menjawabnya. Karena kita harus melihat dulu kan, karena ya pokoknya menganalisis. Iya, tapi gini, setidaknya walaupun dia Prabowo gitu ya, pemerintahan akan menjadi kompetitif authoritarianism, tapi setidaknya dia juga bisa menghitung dong, kalau masyarakat gitu ya dirugikan, keberpihakannya tidak diutamakan, lalu produk-produk hukumnya juga seenaknya, masyarakat bisa melawan. Dan itu bisa membuat ketidakstabilan dalam pemerintahan. Minimal ekonomi bisa goyah lah kalau itu dilakukan dalam berturut-turut sepekan atau 2 pekan gitu. Bahkan kemarin tuh pas ngobrol-ngobrol ya sama demonstran lain, harusnya nih kita niru protestersnya Thailand. Bukan, Palestina. Support Palestina di negara-negara lain, misalnya kayak di Amerika, ya udah bikin camp aja segini, kita tungguin sampai tanggal 27 sampai 29 karena khawatir lagi-lagi nih terus isu bahwa tiba-tiba ada nih. Ini
Iya, Tapi menarik sih. Tapi gue kemarin ngobrol gitu secara chat sih sama Markus Misner. Dia bilang kalau analisis dia bilang itu adanya menarik lah, maksud terutama PKB nih narik diri dari paripurna enggak ya, yang paripurna kemarin pengesahan undang-undang revisi undang-undang kan PKB sempat tarik, terus kemudian PKS juga kalau gue sih curiga ini tetap gimmick, tetap harus waspada gitu, tapi dia melihat dia bilang ke gue ini adalah salah satu pertanda bahwa Prabowo juga udah nggak mau, maksudnya nggak mau melanjutkan ini nih, memaksakan biar anaknya ini, anaknya Jokowi bisa maju jadi jadi pemilu kepala daerah. Mister bilangnya gitu, dan ini adalah turning point, titik poin pertama dari clash antara Jokowi dengan Prabowo. Ya menarik sih, cuma kan lagi-lagi kita juga harus riset dulu nih, kita juga harus interview dan segala macem gitu, apa yang terjadi di belakang layar kan, karena tiba-tiba PKS berubah, jadi pengen jadi pahlawan semua kan. Iya. Ya, walaupun kalau gue pribadi ini masih ada waktu untuk cheating dia nih. Iya. Tanggal 27 kan ini yang terakhir. 27 hari Selasa ya. Iya. Demo lagi kita. Demo lagi lah. Itu bikin camp yang tadi lu bilang ikut Palestina itu. Iya, bikin camp. Ini menarik tadi yang tadi Pak Markus bilang. Pak Markus bilang. Iya sih, kemarin juga kenapa akhirnya nggak jadi rapat paripurna kan karena nggak masuk ke syarat quorum itu kan gitu. Cuma 89 orang dari 575 kan yang datang itu. Jalan-jalan aja DPR. Tapi kemarin itu banyak ini loh, fenomena yang menggelitik loh, Fir, di pejabat-pejabat itu ketika lagi aksi. Banyak siapa Jokowi ketemu ketemu orang PBNU buat bahas izin tambang. Terus habis itu sebelum itu juga kan ketemu orang keuangan tuh bahas acaranya OJK kalau nggak salah. Terus Prabowo-nya lagi nerima tamu dari luar negeri. Tapi yang kocak tuh itu sih, yang tulisan lu itu yang naik di islamic.co itu, yang ngomongin tentang gimana orang PBNU datang ke istana ngomongin izin tambang ketika itu kita bahas nanti, itu bagaimana NU sudah tidak lagi menjadi kekuatan civil society. Itu hilang. Itu episode. Nah, tapi kita nggak masuk situ. Tapi ini menariknya tuh, kok bisa sih di saat rakyat lagi pada berteriak kayak gitu, pejabat-pejabat atau orang-orang tersohor kayak gitu masih bisa ya mikirin tentang karena sendiri. Mereka udah nggak sudah tidak ada lagi keberpihakan terhadap masyarakat. Misalnya kalau tadi lu mention lembaga keagamaan, ormas keagamaan kayak NU, ya mereka udah terkooptasi sih kalau menurut gua. Mungkin Muhammadiyah ada ya, meskipun tidak dapat tambang, tapi setidaknya ada statement dari Pak Muti gitu ya, Sekjen ya, Abdul Muti ya, bahwa MK itu udah bagus putusannya sedangkan NU nggak ada. Bahkan terakhir gitu kemarin lebih banyak ngomongin tambang, terus investasi di IKN, kalaupun ada ya demonstrasi itu kalau nggak salah ya, suara rakyat, jadi DPR harus turuti suara rakyat gitu aja, maksudnya tidak keras, punya positioning yang jelas gitu. Jadi sebagai civil society harusnya bukan berarti harus anti pemerintah, tidak, tapi paling tidak bisa untuk ngomong enggak gitu terhadap maunya pemerintah. Nggak enakan ceritanya. Iya, minimal enggak ya bisa kan, karena lu lahir untuk masyarakat kok gitu. Terus yang menarik kemarin dalam demonstrasi salah satunya ada spanduk baliho. Spanduk biasa, tapi ini kayak Habibur Rahman. Oh iya, yang dilemparin mencoba berkomunikasi sama masyarakat gitu, sama demonstran, sama masa aksi dilemparin kan udah nggak percaya. Bahkan kemarin ketika Dasko keluar, Arteria Dahlan juga kayak Bapak yakin bisa jamin ini, tapi kan ya ada lagi kalimatnya ambigu tuh, bersayap, interpretasinya bisa gimana. Mungkin yang agak jelas Sinton ya, tapi juga kan Sinton belakang karena PDI perjuangannya udah jadi oposisi terhadap pemerintah, mau jadi kencang. Selebihnya juga sama-sama aja. Iya sih.
trust issue ya. Ini trust isunya akan berkepanjangan sih, nggak sih? Jadi Iya. kita nanti kedepannya kalau sama pemerintah Iya memang harus curiga lah sama pemerintah. Iya nih. Ya gue seuzunan jadi shiftingnya ke pemerintah. Nggak bisa lah, kita harus baik-baik aja pemerintah. Ya kita harus bedain kan pemerintah dengan negara gitu. Kalau kita mengkritisi atau melawan pemerintahan, ya bukan berarti kita tidak patuh atau subversif terhadap negara. Kecintaan terhadap pemerintah dengan kecintaan sama negara tuh beda ya. Negara tuh tetap, sedangkan pemerintahan tuh kan bisa berganti orangnya. Iya orang negaranya mah ya Tetap secara gitu. Itu kata profesor gue dulu, Pak Anhar Gonggong. Kita harus bedakan lagi mata kuliah sejarah Indonesia masa Orde Baru. Mengkritik pemerintah tidak berarti mengkritik negara. Melawan pemerintah bukan berarti melawan terhadap negara. Dan itu adalah yang beda. Begitulah. Oke, siap. Iya, kita harus jaga-jaga sih. Tetap waspada yang tadi gue bilang sampai tanggal 27 penempatan nanti gitu ya. Jangan lengah. Tadi atau ikutin cara Palestina tadi bikin camp yang tadi Fir bilang di depan gedung DPR ya, Fir. Iya, kayak gitu. Ya semoga tidak digusur sama polisi-polisinya. Parah Pak, polisi-polisi dan tentaranya itu. Mereka menganggap demonstrasi itu kayak bentuk kriminal gitu, jadi dipukulin apa segala macam, memang paling nggak manusiawi. Padahal harusnya mereka ngerasain nepotisme di kelembagaan mereka nggak sih, kan susah buat naik ke atas. Makanya kita harus sekolah yang pintar, kalau enggak bakalan kayak gitu. Nggak menyadari diri sendiri. Aduh takut banget. Aduh ya ampun. Nih BTW nih ada berita 301 orang ditangkap saat demo tolak RUU Pilkada di DPR. Iya, ya udah kalau diamankan ya udah amankan aja, nggak usah sisa-sisa. Bahkan YLBHI semalam sampai jam 1 gitu gue masih lihat di Twitternya, nggak bisa nemuin demonstran yang ditangkap itu, jadi dihalang-halangi. Coba lu cek, gue belum cek lagi pagi ini atau siang ini apakah YLBHI udah bisa melakukan pendampingan terhadap demonstrannya atau enggak. Sampai semalam jam 1 tuh masih belum bisa. Padahal kan itu hak warga negara kan untuk mendapat pendampingan hukum. Iya, harusnya polisi sama TNI itu paling tidak bersatu padu nggak sih? Oh jangan, kalau bersatu padu nanti jadi ABRI ya. Saya nih. Bukan itu. Oke, secara bahasa udah dulu kan. Sudah tetap waspada pokoknya kita sampai tanggal 27 sampai 29 ya. Jangan kecolongan. Hati-hati. Ya, kita harus mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan gitu, Pak. Spanduk gede ada tuh di jembatan mana itu depan DPR. Ya udah, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.